sekarang. Kenapa kok artistik gak mau di labeli sustainability ya? Kekhawatiran itu nggak akan ada kalau lo nggak kepikiran sih, maksudnya kalau lo nggak mikir. Berat nih gue di penjara. Gimana Sama-sama gitu kemana? Males banget. Allah kita hidup hanya makan, tidur, dan punya anak. Apa bedanya kamu sama kucing gue? Ya itu, kesadarannya harus dimulai dari diri sendiri. Udah terlanjur terlahir, mau gimana lagi? Hai, di episode kali ini Vinska dan Amalia bakal ngeberisikin sampah-sampah dan artistik sampai kecanggihan manusia yang sia-sia. Halo. Hai. Lama banget gak bikin video, ya ampun. Vinska kemana aja sih? Iya gue sih kemana aja parah. Kayak gitu ya. Kita sambil makan ya. Thank you Nih, Bobby kita- Pizza for sponsoring today's lunch. Ya, snack sih. Afternoon snack. Terus jadi kita hari ini mau ngobrolin apa, Vince? Katanya Vinska punya obrolan. Jadi kemarin itu kita habis ngobrol sama Bima dari Pop Media. Tapi kita nggak tahu ya ini diupload itu udah kapot belum ya? Kayaknya udah deh. Udah dong. Udah dong, mereka kan gercep banget gak kayak kita. Ya jadi kalian bisa cek dulu wawancara atau ngobrol bareng Pop Postingan Media. sih, bentukannya postingan. Postingan. Tapi katanya ada bakal ada di podcastnya juga ya? Oh iya, podcastnya Pop Up Media. Mungkin nanti kita taruh di link YouTube. Kita taruh di link YouTube nanti. Jadi obrolan sama Bima itu tentang sustainability, sebuah topik yang sebenarnya kita berasa kayak gitu. Kenapa tuh Vince kok gitu? Coba kamu dong yang jawab dong. Enggak bener, Elaborasi. kenapa kok? Artistik sebagai sebuah brand tuh nggak pengen melabeli diri sustainable, cuma kita emang lagi bereksperimen dengan sampah plastik, yaitu dari produk arti plastik kan. Nah, gara-gara produk arti plastik itu si di Pop Up Media atau si Bima jadi tertarik untuk sharing sama kita gitu lah. Nanyain tentang sustainability. Dan sebenarnya kayak pendapat kita gimana sih sama Kenapa? keadaan sekarang. Kenapa kok artistik gak mau di labeli sustainability ya? Itu mungkin ada kali ya jawabannya di Pop Up Media. Nggak tahu sih, nggak tahu bakal dipotong-potong atau enggak. Karena kita merasa itu terlalu berat aja untuk Kayak ini nggak sih? Bawa bendera itu kayak gitu. carry around di profile lo bilang lo gue pribadi yang soleh gitu. Iya. Kayak gitu. Gue tuh Islami banget, gue tuh solehah gitu kan, itu Soleh gitu. Iya, menurut gue itu berat banget sih. Walaupun kita concern terhadap hal itu, tapi pada prakteknya itu sangat susah untuk dilakukan secara 100%. Kita pengennya suatu saat nanti, kalau emang kita benar-benar sudah bisa sustainable brandnya, as a brand dan produk yang kita bikin, ya kita berani untuk bilang ya kita sustainable brand gitu. Obrolan sama Bima kemarin juga kita sampein itu, terus juga kita bilang bahwa akhir-akhir ini tuh berasa kayak si sustainability ini bukannya sebuah hal yang emang dilakuin, tapi jadi dijual biar orang mau beli produk suatu brand gitu, kayak jadi sebuah marketing tools lagi. Padahal menurut kita being sustainable tuh emang sesuatu yang harus diusahakan aja in general. Kayak lo beriman gitu kan, mungkin bisa naik turun, tapi kalau misalkan lo udah punya kepercayaannya ya lo pasti pengen Ya lo lakuin memegang itu aja gitu kan, tanpa lo harus bilang gitu. Tapi kita no offense juga buat brand-brand yang sudah berusaha sustainable itu. Yeah. Kita juga nge-support mereka kok. Misalkan kita bagian dari mereka sebenarnya gitu. just speaking for ourselves. Iya. Kalau ditanya apakah kita
kita concern ya kita concern banget kok. Contohnya kalau dari artistik, kita produk-produk yang kita kirim ke kalian itu semua wrappingnya itu dari bubble wrap yang udah pernah dipakai. Artistik pasti kan ada beli sesuatu juga, atau gue secara personal juga beli sesuatu, itu kan pasti dibungkus sama bubble wrap kan. Nah emang kita berdua tuh setiap menerima bingkisan online, kita pasti berusaha buka pelan-pelan banget antara isolasinya atau selotipnya dan bubble wrapnya, supaya si bubble wrap atau plastiknya, kan kadang juga ada yang suka ngasih kantong kresek ya, langsung di isolasiin gitu. Itu akhirnya kita gunakan kembali. Awal kita jualan tuh kita pernah beli sekali bubble wrap yang gede itu, dibagi 2 sama tokonya dia. Sampai sekarang kita belum beli lagi. Barang-barang kita kecil-kecil, tapi mesti safe nyampe di customer, jadi mau nggak mau harus pakai bubble wrap dan kita reuse. Sampai bubble wrap itu juga ada yang kita bikin bentuknya kayak amplop gitu biar bisa ada tutupnya. Kayak kita potong, kita isolasiin, ini biar bisa kayak bikin semi packaging di dalamnya gitu. Terus abis itu karena kita juga ngerasa susah banget ya ngebuka paket, paket orang yang udah, ya gue ngerti sih maksudnya biar aman, cuman itu painful banget. Terus orang jadinya udah cenderung langsung potong, udah gitu buang. Ada mungkin satu mindset yang perlu kita taruh ketika belanja online. Satu, mungkin lo bisa kasih note di barangnya itu, bilang bahwa bubble wrapnya jangan kebanyakan atau selotipnya jangan kebanyakan. Dan yang kedua, ketika lo terima barangnya dan ternyata selotipnya heboh gitu, mungkin lo bisa treat itu sebagai kayak, ya si barangnya itu dari bungkus-bungkusnya itu adalah tanggung jawab lo semua gitu loh. Kalau misalkan uang adalah salah satu concern, berarti packingannya itu juga ada part of duit lo gitu. Jadi lo bisa dengan hati-hati membuka semuanya. Jadi tujuannya tuh nggak cuma ada di barang dalamnya doang, tapi juga lapisan-lapisan luarnya juga itu punya lo sekarang gitu, setelah dikirim sama si sellernya. Ibaratnya lo beli barang sama packagingnya, terus lo punya tanggung jawab sama packagingnya itu gitu, supaya lebih menaikkan awareness terhadap sampah ya sebenarnya kayak gitu. Kita ngerasa susah banget bukanya, akhirnya kita pun pakai isolasi yang mudah buat dibuka tuh, yang matte gitu, jadi ngebukanya nggak sebel. Dan biasanya kan ada beberapa benda atau barang yang besar, tapi tetap kita kasih bubble wrap kan di dalamnya biar aman. Nah yang di dalamnya itu biasanya sama gue nggak diisolasi, udah di bubble wrap aja, digulung-gulung biar nanti bubble wrap itu bisa kepake. Pengennya sih kayak gitu, cuman kita kan nggak bisa make sure satu-satu customer kita ya untuk menggunakan kembali si bubble wrap ini. Yang ini juga jarang kita kasih tahu sih ya. Mungkin jadinya ini waktunya tepat juga untuk kita ceritakan macam-macam di balik toko kita ini. Pemikiran kali ya. Pemikiran dan apa yang kita lakukan. Tapi kamu tuh mulai kayak gitu tuh dari kapan sih? Sampah tuh bikin kamu stres tuh dari kapan? Sebenarnya sih awalnya ngelihat sampah di rumah aja sih, tempat sampah, terus kayak ya emang gue tuh apa-apa dipikir aja sih orangnya, emang gak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Nah jadi ngeliat sampah tuh, itu sampah kemana ya, itu bakal gimana. Nah sebelum itu lagi gue tuh emang lumayan telaten bisa dibilang. Gue tuh kalau ngebuka sesuatu kalau bisa sesuai dengan, gue gak mau ngerusak. Awalnya tuh mungkin dari situ bisa rapi. Gue tuh suka buka pelan-pelan, gak suka yang gitu langsung digunting gitu, gue nggak suka. Gue benar-benar ngebuka isolasinya satu-satu dari mana. Nah gue tuh emang kayak gitu awal mulanya. Terus sebelum punya artistik kan nggak tahu ya mau dikemanain tuh bubble wrap, jadi belum se-concern itu. Pas sekarang oh iya nih udah mulai era kalian ngirim barang juga kemana-mana kan, nggak harus punya toko tapi udah mulai ngirim ke sana ngirim ke sini. Oh berarti memang butuh bubble wrap. Nah bubble wrap itu akhirnya disimpan gitu. Terus ditambah lagi gue termasuk orang yang suka sayang ngebuang sesuatu, kayak aduh ini dibuang ya, kayaknya gue tuh suka ini deh, iya, kepake deh, atau punya memori sendiri yang kayak ini kan waktu itu ini kamu banget sih. nenek gue selalu bilang kayak gini, teteh apa sih tuh disimpan jika ini pisan kayak gitu. Kalau yang ngomong kayak gitu nenek gue, berasa gue lebih nenek ya dari dia ya. Ya udah, tapi udah mulai sih gue pilih-pilih juga. Terus nah karena gue tahu gue kayak gitu, akhirnya beli pun juga mikir,
ini gimana ya sampahnya. Kekhawatiran itu nggak akan ada kalau lo nggak kepikiran sih, maksudnya kalau lo nggak mikir. Kalau loss aja bener-bener emang loss aja gitu. Emang apa ya, kalau gue dapet hal itu tuh dari, kalau gue kan mudah ini ya. Mudah apa? Mudah terpengaruh sama bacaan dan data-data. Kalau gue tuh. Kalau gue feeling banget emang terus. Nah terus gue tuh dapat itu sebenarnya udah dari kapan ya? Gue mencoba untuk kayak, aduh gimana nih, tapi nggak tahu harus ngapain gitu. Itu udah kayaknya dari SMA. Dari zaman itu tuh gue sempet nonton film yang membuat gue berubah jadi semi vegetarian, kayak gitu-gitu sih yang terbrainwash. Yang gue tahu, yang gue dapetin idea dari film itu adalah, ya kalau lo mengkonsumsi daging lo tuh sama aja menyumbang polusi sekian kayak gitu. Cuma kan ketika dipikir lagi sebenarnya ya kalaupun gue nggak mengkonsumsi tapi orang-orang serumah tetap mengkonsumsi, kayak what's the point gitu. Apa loh artinya satu orang Vinska? Makanya kayak gitu-gitu. Cuma gue waktu itu religiously menjalankan itu karena gue percaya bahwa mulai dari gue bisa nih kayaknya gitu. Repot sama tumbler dan bawa kantong plastik sendiri tuh udah lumayan lama gitu. Jadi ya kekhawatiran yang selalu ada, tapi bingung cara tepat untuk menghilangkan kekhawatiran itu sebenarnya gimana. Anxious gitu gak sih jadinya tuh? Iya jadinya apalagi dulu mungkin belum se-common sekarang kali ya, kayak bawa botol minum sendiri kalau datang ke ke toko gitu atau beli minuman kayak gitu. Jadinya tuh dulu tuh bener-bener kelihatan kayak aneh banget, kayak terlabeli banget. Dulu tuh tahun berapa sih Vince? SMA 2011, SMA udah mau lulus, dan itu ke bawah juga waktu aku tingkat 1 10 tahun yang lalu. Dulu tuh aku sampai dibilang global warming. Sebel banget. Sudah gitu aku suka rese gitu loh, kayak kalau misalkan datang ke kosan temen aku nih, dia tuh kan suka malas nyuci piring ya, dia tuh beli sendok plastik. Terus aku tuh belanja bareng gitu, dia mau beli sendok plastik, aku bilang, ih jangan, udah enggak, kamu kan punya sendok stainless steel, ngapain kamu beli sendok plastik gitu. Aku kayak melarang dia banget gitu. Enggak dia garis keras dulu. Rese banget gitu lah jatuhnya, pengen melakukan sesuatu tapi nggak tahu harus kayak gimana gitu. Kesini-sini ya jadinya itu terbawa terus aja kegelisahan itu, karena ketika gue udah mencoba untuk less waste, tetap aja ada terlalu banyak hal yang inevitable untuk ya udah, karena gue mengkonsumsi jadinya ya otomatis ya harus ada sampahnya jadinya gitu. Oh terus sama yang tadi lagi mengenai packaging produk artistik yang baru itu juga packagingnya itu kita motong lagi. Motong lagi jadi kecil. Kita kasih lihat apa? Boleh. Aduh, minyakan lagi. Kita udah punya banyak banget. Maksudnya udah sempet beli packaging kardus gitu kan. Nah, terus ketika ngeluarin standar stand yang ini, yang buat stand laptop, stand gadget, karena kita bikin produknya itu flatbed, bisa diassemble sendiri, jadinya pakai packaging yang lama jadinya koplok-koplok banget. Packaging kita kan besar banget nih. Berapa ya ini? 4. Nggak cukup dari segi lebar, tapi bisa kita rekonstruksi untuk bisa muat gitu gini. Terus akhirnya kita potong bagian ininya, ini bawahnya nggak kepake, ini kita kayak bagi 2 gitu oleh desainer kita, Mas Gunawan Wibisono. Mas Gunawan nih. Jadi yang digunain cuma ini aja guys, yang ini nggak kepake, tapi nanti kita mikir ini masih bisa buat produk yang lain, jadi kita simpen. Jadinya ya semacam kayak make use of what's already there gitu. Kalau misalkan masih bisa digunakan dulu sebelum memutuskan untuk menambah hal lain yang tadinya nggak ada gitu. Kayak gini jadinya, ini tinggal dilipat aja sih. Tuh, masuk semua jadi compact.
Ini tuh yang ini tinggal dilipat aja. Kita potong satu-satu manual. Thank you Mas Gugun dan Ibu Praditya. Thank you Mas Gugun. Mungkin itu apa ya? Ya few things saja sih dari kita yang mencoba untuk melakukan sesuatu gitu. Ya ada intentionnya gitulah. Anaknya kan intentional banget nih. Finska kan intentional. Kemarin itu gue random dapet postingan kayak lagi demo gitu kelihatannya. Tulisannya gini, why spend billions to go to Mars when we can use it to rebuild the Earth. Terus gue merasa ya gimana ya, gue punya concern tersendiri terhadap ya, lingkungan ya bisa dibilang. Tapi gue ngelihat tulisan ini tuh gue merasa there is some logic yang loncat aja gitu. Nah terus gue quick survey aja ke teman-teman gue nih di Instagram, pada setuju nggak nih sama pernyataan berikut, gue kayak gitu, quick survey, setuju atau nggak setuju. Ternyata dari 1,1 juta follower saya sekitar 36.000 tuh setuju dan 9.000-nya nggak setuju, sisanya abstain. Jadi 36 setuju, 9 orang nggak setuju. Sebelum share tuh aku tanya dulu nih ke ibu, Bu gimana menurut ibu? Gitu. Ibu bilang apa Bu? aku bilang nggak setuju. Problemnya adalah ada uang nih, uangnya di-spend ke Mars, tapi itu sebenarnya tidak ada uang buat di-spend ke itu, jadinya salah, ngerti gak? Kalau misalkan dua hal dilakukan, itu nggak akan salah si ke Mars ini. Karena emang nggak ada alokasi aja untuk. Iya, mungkin sebenarnya tidak ada spesifik uang untuk ini kita sedang membenarkan lingkungan gitu. Mungkin tidak ada yang kayak, mungkin sebenarnya ada orang yang sedang melakukan itu tapi tidak dalam lingkup yang besar, tidak dalam kesatuan yang besar. Ya kayak sekarang mungkin ke Mars ini kelihatan banget. Jadi tuh kesannya lo ngapain sih ini ke Mars ini lah gitu. Padahal sebenarnya ya enggak gitu. Kayak ngapain lo liburan ke, ngapain Rahel Fengi liburan ke Arab, masih banyak anak-anak yang masih kelaparan di Jakarta. Iya, gitu, contohnya tuh kayak gitu. Padahal sebenarnya ya gue pengen ke Mars, terus kenapa gitu. Yang ke Mars ini kan Elon kan, dan dia punya company sendiri gitu. Dia tidak ada menggunakan duit-duit negaranya untuk dia pakai ke Mars gitu. Dan Elon punya Gila, kita sahabat banget sama Elon. Dan Elon tuh punya mimpi ke Mars untuk membuat peradaban yang lebih baik gitu loh. Yang menurut versinya dia gitu. Bisa dibilang merefresh si sustainability itu tadi. Ya upaya dia tuh adalah ya oke, di Mars bisa lebih baik daripada di bumi gitu. Jadi apa ya, kayak dua hal yang sebenarnya nggak berkorelasi gitu loh. Benar. Yang lucunya lagi adalah semua orang di comment sectionnya setuju sama pernyataan itu gitu. Maksud gue, melihat suatu isu tuh akhirnya nggak bisa hal yang kelihatannya gimana ya, gimana sih, bingung gue menjelaskannya. Kayak ini deh, ngapain sih bikin e-commerce? Padahal sebenarnya mungkin juga ada yang bisa kayak, ya benerin dulu si marketnya dulu di Indonesia tuh, maksudnya produknya tuh dari mana? Kalau produknya dari Cina mah buat apa gitu? Maksudnya gimana ya? Ya udah, ini mungkin itu partnya dia untuk melakukan itu. Ya udah, part lo aja untuk bikin bumi ini lebih baik gitu. Itu pemikirannya dia. Gue rasa yang terbaik adalah ya mungkin kita harus pindah. Akhirnya dikerjain gitu. Pada akhirnya kita masing-masing individu tuh punya concern sendiri-sendiri gitu kan. Kayak misalkan kita kebetulan lebih concern terhadap sampah ini misalkan, atau concern sama hal yang berbau creativity gitu. Itu nggak bikin apa yang kita lakuin less matter dibanding orang yang misalkan concernnya ke finance gitu. Nggak nyambung gitu. Mau digimana juga nggak nyambung, karena menurut gue ya kita hidup di bumi ini tuh sebagai society, dan kita nggak akan bisa mastering every knowledge gitu just because itu terlihat urgent banget gitu. Misalkan kelihatannya lingkungan nih urgent banget, jadi ya harus itu, semua orang tuh harus mikirin itu dong gitu. Nggak bisa, karena emang masing-masing orang punya concernnya masing-masing, dan itu tadi kita nggak bisa jago di semua hal,
Dan akhirnya kita sebagai society membangun ini semua dengan collective knowledge yang orang-orang saling punya dan saling isi gitu, sehingga orang-orang jadinya punya pemahaman yang oh ini nih penting, ini nggak penting, kayak gitu-gitu. Ya, ibaratnya orang yang punya uang banyak nggak harus selalu nolongin orang yang nggak punya duit gitu. Kita bisa bilang tanggung jawabnya negara, tapi bukan si orang kaya kan tanggung jawabnya. Cuman orang kaya mau berbagi ya bagus, tapi itu bukan tanggung jawab si personal orang kaya ini untuk ngurusin mereka semua. Bingung kan kadang tuh kalau baca komen-komenan kayak gitu. Ya kamu punya uang banyak terus kamu beli mobil sport gitu, kayak tajir mampus. Ya ampun kak, mobilnya mendingan buat ini makan apa ya, nggak bisa kayak gitu juga gitu. Ya itu komentar nggak apa-apa, tapi bukan tanggung jawab dia untuk mengokekan hal itu gitu loh. Bukan tanggung jawab dia untuk akhirnya mengalokasikan uangnya dia. Itu bukan komentar, itu bukan moral yang seharusnya dikerjakan. Iya, itu bukan keharusan. Itu buah pikir lu, oke lah, nggak apa-apa. Kalau si orang kaya ini mau melakukan ya bagus gitu, ya terserah gitu. Kalau enggak ya udah, ya itu uangnya dia gitu. Itu bukan tanggung jawab dia secara sepenuhnya, menurut gue sih gitu ya. Ya kan selalu salah aja sih sebenarnya apapun yang dilakuin ya. Emang gak pernah enough. Aduh, kayak kita aja, ya kita juga pengennya, kita peduli, kita pengennya ada perubahan, tapi kita nggak bisa maksain itu untuk seketika berubah, atau kita melakukan apapun sebisa kita. Ya nggak bisa, kita juga tetap masih punya kewajiban untuk menafkahi diri kita sendiri. Ibaratnya kita butuh makan, butuh apa, segala macem yang basic needs dulu untuk diri kita, baru akhirnya ya udah misalnya kita pengen sampah nggak ada atau apa gitu, ya nggak bisa kita langsung tiba-tiba apa gitu yang besar ya, karena kemampuan kita juga nggak segitu. Ya udah kita melakukan hal yang benar-benar deket sama kita gitu. Kita nggak bisa tiba-tiba jadi menteri lingkungan. Kalau itu kondisi gue ya, mungkin kalau ada orang lain bisa ya itu bagus, itu kelebihan loh ya gak sih, kayak dia ternyata jurusannya ini, terus dia pernah kerja di sini, terus dia akhirnya mencalonkan jadi menteri, ya itu bisa. Kalau gue ngelihat, kalau gue nggak bisa gitu, akhirnya kita ya ngelakuinnya dari bikin kayak gini ya, mungkin membantu, mungkin enggak ya itu bisa jadi juga. Itu kayak seniman zaman dulu, mungkin dia juga bikin aja ya, di reject karya lo jelek apa, dia nggak tahu pas dia udah mati tuh ya karyanya mahal banget. Atau ternyata dia merubah peradaban kesenian itu, maksudnya style jadi kayak gitu apa segala macem. Intinya what you do tuh akan matter sih. Iya. Lo ngelakuin hal baik yang kecil, ya who knows nantinya matters. Dan ketika lo mindlessly ngelakuin hal buruk, ya nanti juga jangan-jangan matters gitu loh. Jadinya berpikir panjang lah gitu mengenai apa yang lo lakukan. Konteksnya di sini tentang si persampahan itu gitu. Memang kita nggak bisa nge-push orang sih ya, nggak sih? Kalau misalnya dia nggak concern ya nggak bisa gitu. Ya, awareness lagi sih ya itu udah kayak belief gitu. Iya bener, kayak agama, kepercayaan. Mau lo paksa supaya ayo ini, tapi kalau hatinya ngerasa ya gue nggak into, ya kosong aja gitu. Lo nggak merasa itu penting, jadinya cuma lo lakuin karena keharusan. Ya, si Bima dari Pop Up Media kemarin tuh bilang sustainability tuh sebuah personal journey sebenarnya. Mungkin something has to hit you hard dulu sebelum lo akhirnya nyadar bahwa iya ya, kenapa gue kemarin kayak gitu ya. Walaupun memang faktanya itu akan berdampak pada kita semua gitu, misalnya kerusakan alam apa segala macam. Cuman ya itu kesadarannya harus dimulai dari diri sendiri. Udah terlanjur terlahir, mau gimana lagi. Oh, kamu kemarin bilang sama Bima suatu hal yang membuat kamu semakin iya ya gue nih ngapain gue jadi manusia, enggak gitu. Existential karena waktu gue
COVID berapa minggu yang lalu, positif COVID. Karantina tuh di satu kamar doang. Semua gue urusin, mulai dari sampah, baju kotor, cucian, dan lain-lain. Makanan kan disuplai. Cuman kadang teman-temanku sangat baik sekali, suka ngirimin aku makanan, minuman, supaya aku sehat kembali beraktivitas. Nah udah kayak gitu, gue seminggu udah mulai enakan tuh, udah mulai bersih-bersih nih kamarnya, dibersihin apa segala macam. Dan FYI kalau lo COVID itu kan lo harus conscious banget ya hidupnya, karena nggak boleh stres itu ya. Pertama nggak boleh stres, kedua kita harus tahu apa aja yang udah kita pegang. Oh iya benar. Terus habis itu kita semprot, karena biar menghindari prolong COVID itu COVID yang berkepanjangan, yang akhirnya entah itu flu-nya masih ada atau apa, pokoknya berkepanjangan deh. Gara-gara benda-benda di sekitar lo nggak bersih. Gara-gara benda-benda di sekitar kita nggak bersih, kita nggak conscious untuk bersihinnya. Gue tuh juga sebelumnya nggak se-strict itu untuk kayak disinfect kamar gue atau apa. Jadi sejak COVID tuh langsung kayak, karena gue masih tinggal sama orang tua kan, sama adik gue juga. Jadinya setiap benda yang gue pegang selalu gue semprot. Misalnya kan gue dikasih makan di luar, nah gue kan buka pintunya kayak kucing gitulah pokoknya. Gak ada pasir aja bedanya. Terus gue buka pintunya, gue ngambil, nah gue kan keluar tuh dari ruangan itu. Nah pas sebelum gue tutup tuh gue semprot si bagian luar kamar gue. Takut orang yang nanti ngasih makan gue ke dalam tuh kena bagian situnya, walaupun gue juga nggak tahu, gue nggak bisa lihat virus itu gimana. Dan walaupun gue juga waktu itu nggak flu, nggak batuk, jadi sebenarnya nggak ada droplets gitu. Baju kotor gue juga gue tumpuk karena nanti gue yang bakal nyuci kan. Mau nyuci baju sendiri? Iya, nyuci baju sendiri. Nah itu pun si tumpukan baju tuh gue semprot, khawatir aja kayak peace of mind aja udah, yang penting gue semprot. Baju, terus piring gue cuci, terus segala macam. Terus masker yang gue pakai kalau misalkan gue sempet gue keluar pintu buat manggil atau apa gitu-gitu. Plastik sampahnya itu, tisu apa segala macam tuh gue iket sebelum gue buang. Nah setelah seminggu gue melihat semua benda-benda itu, gue melihat baju gue tumpukan, terus gue lihat sampah gue tuh banyak banget. Pokoknya banyak banget untuk satu orang gue doang di seminggu itu. Itu mengerikan sih ya. Itu mengerikan. Itu kayak ada 3 gelondongan plastik. Terus gue kayak, shit, gila ya, manusia tuh penghasil sampah banget. In general ya, maksudnya ya kita tuh menghasil sampah. Mau apapun itu, mau itu kertas, mau itu tisu, mau itu plastik. Terus gue pusing. Aduh, gue jadi lagi COVID, jadi pusing. Stresnya gara-gara ini. Gara-gara gimana ya? Gara-gara hidup stresnya. Belum lagi itu baru gue doang. Karena mungkin selama ini kan gue buang sampah ya nggak kelihatan kan sampahnya di depan gue. Iya itu sih yang bikin ya kita kan? aman. Kebanyakan tinggal mungkin di komplek gitu. Ya sampah tahu buangannya terus diangkut sama mamang sampah gitu kan. Kebersihan. Di rumah gue ada berlima, katakan 5 orang. Katakan itu seminggu 3 kresek. Kali 15 kresek. Kali sebulan. Kali satu komplek gue. Satu blok. Kali satu komplek. Terus Jalan Margonda. Sekarang kalau ada mobil sampah lewat tuh kayak, oh my god, sama-sama gitu kemana? Ya kita sebenarnya juga nggak punya power yang gimana banget untuk membenahi itu semua, karena siapa lu kan? Ini power kita. Aduh pengen sih, tapi suatu saat nanti bisa ngurusin kayak gitu tuh. Mimpi dulu aja ya. Tapi aku punya ini sih, punya harapan sama itu tuh, mergernya. Jadi ngomongin company lain. Mergernya Gojek dan Tokopedia. Oh iya, emang dia apa visi misinya? Nggak tahu sih, maksudnya itu mungkin banget sih buat kayak misalkan bank sampah dibikin sistemnya satu apa ya, Go Trash mungkin atau bisa. Go Clean-nya jadi. Gue percaya sama anak-anak muda yang punya kemewahan, entah itu berbentuk uang atau relasi atau apapun itu, mereka bisa bikin sistem pembuangan sampah yang baik. Yang pasti kita akan support.
Ya dong. Support Duh, pokoknya. gitu deh pokoknya, gimana ya? Pokoknya kita harus bisa suatu saat nanti, ya gue gak tahu sih itu tahun berapa, cuman kayak ya bisa. Bisa nangis. Kita kalau buang sampah harus ngikutin waktunya, waktu si mobil sampah ngangkut sampahnya. Jadi bukan dia yang ngikutin kita, karena itu seharusnya bener-bener dimasukin ke kepala kita secara sadar. Oh, gue harus buang sampah tuh di jam segini. Schedule kita bukan ada meeting, ada ngerjain apa, project ini itu, tapi ada buang sampah. Kayak kita tuh harus tertib untuk melakukan hal itu. Kayak kita sendiri yang harus misahin itu semua. Ya, emang itu sangat sistemik sih. Harus ada sistemnya sehingga orang-orang bisa follow gitu. Selagi belum ada ya kita gimana, harus melakukan hal yang bisa kita lakukan aja gitu. Kenapa tuh artistik bikin produk dari sampah, Vince? Awalnya banget itu gara-gara kita lagi jajan. Jajanannya apa itu, lupa aku di Kita makanan. lagi jajan, terus disitu ada tulisan ini bisa dipakai untuk eco bricks ya? Iya, sampahnya bisa dibikin pakai eco brick. Jadi bungkus makanan, terus dia kayak ngasih campaign-nya dia gitu. Ini bisa buat bikin eco brick loh. Which every bungkus plastik sebenarnya bisa jadi eco bricks, tapi kebetulan itu kebaca sama kita. Di snack itu tuh ada tulisan kayak gitu. On one sunny day kita kayak googling eco bricks itu apa sih deh? Apa sih? Gitu. Iya, eco brick gitu. Oh, ada yang bikin rumah dari eco brick, ada yang bikin apa, tiba-tiba dengan YouTube suggestion mereka memberikan video kita bahwa ada orang yang bikin dari sampah plastik di press gitu. Namanya Devekens Precious Plastic. Kalian bisa kepoin ya, nanti kita kasih link-linknya buat kalian harus lihat. Devekens, my love. My love for Devekens. Kalau Nicholas Saputra gimana? Waduh, Males banget. Aduh, berat banget. Aduh, aku kena. Sampah. Aduh, kehaluan ini. semoga bisa ya. Oh iya, Vince, aku doakan. Kita langsung kayak, wah menarik banget, seru banget. Ini Nonton terus berhari-hari tonton terus binge watch ya. tentang precious plastic. Lalu kita semangat lah untuk, oh iya kita juga kan kebetulan pengen bikin produk. Jadi dari kita bikin artistik itu kan cuman jualan art supplies dan stationery kan. Terus kita ngerasa kayak kita harus bikin deh sesuatu apa gitu. Visi misi kita kan sebenarnya support artis, support orangnya juga mau mulai berkarya. Walaupun nggak harus semuanya jadi seniman, tapi maksudnya berkarya itu bisa apapun, menuangkan pemikiran. Nah, udah gitu Meninggalkan jejak sebagai manusia. Amal and Vinska was here. Nah, terus akhirnya kita ketemu material itu, ya udah kita coba aja, ini adalah sebagai bentuk karya kita gitu. Sekalian mau ngasih tahu ya lo berkarya nggak harus selalu kanvas dan cat. Terus jadinya kita kepikiran untuk oh ya udah, apalagi nih material lain yang bisa dijadikan bahan dasarnya untuk kita bikin eksperimennya sebagai si next produk artistik kayak gitu. Nah, karena si plastik ini bersifat jangka panjang kan, secara material tuh dia lama gitu. Kita juga pengen ngebikinnya itu dengan baik dan benar, supaya orang bisa memakainya itu juga buat waktu yang lama, nggak cuma sebentar. Jadi kita peduli banget sama desain produk yang baik. Karena kalau misalkan kita cuman mereplace benda-benda yang ada di sekitar kita dengan berbahan dasar sampah plastik, itu nggak akan lama juga kalau tidak punya nilai benda yang baik gitu. Harga membuatnya aja sebenarnya udah mahal, butuh tenaga, butuh proses yang panjang, nggak bisa kita jadikan itu barang yang murah ya.
Sementara orang mikirnya dari sampah mah harusnya murah dong, kan dari sampah. Terus Padahal juga kalau misalkan produknya itu lagi kayak ya bedanya apa sama gua beli. Lo punya mangkok plastik terus gue bikin mangkok plastik dari sampah, ya sama-sama plastik. Apa Terus bedanya apa sama bedanya? Lion Star? Ya mendingan gue beli Lion Star murah 1.000-an gitu daripada ini 20.000 katakan. Ya gimana, prosesnya aja panjang. Kita nggak mungkin jual jadi 1.000. Orang Lion Star punya pabrik dengan berbagai pegawai. Kita cuman menggunakan tangan kita secara manually gitu untuk bikin mangkok itu. Kalau gitu kita harus naikin value si produknya secara desain. Jadi bisa dibilang makanya produk kita masih sedikit karena kita benar-benar mikirin secara functional tuh ini tuh benda akan umurnya tuh panjang. Orang akan pakai terus. Harus ada uniknya juga gitu. Beli ya Sanderson kita terus kita akhirnya. Sanderson kita tuh sekarang udah ada di Cindramata Selasar. Di Selasar Sunario. Teman-teman kita yang ada di Bandung, main ke Bandung, kalian bisa pegang-pegang, elus-elus dulu sebelum dibeli, ya kan? Kayak apa sih nih barangnya? Sekuat apa sih? Katanya diinjot-injot sama mas-mas berberat 70 kilo, katanya nggak apa-apa. Wow, keren banget nih Sanderson. Coba kalian lihat sendiri deh. lama banget sih tapi emang bakal. Ini berapa lama sih kita R&D ini? Iya. Brand banget nih produk. Terus kalau lo punya ya sampai lo punya cucu dan cucu lo punya cucu ya masih bisa pakai. Bisa gak sih? Kayaknya iya sih, soalnya ini bener-bener apa ya, sturdy banget, kuat banget. Tuh guys. So nice. Tinggal berapa ya sekarang? Terus kayak ngecek stok. Kita cuma ada 5 ya di sini. Iya, dan kita bikinnya limited. Gila dikit banget bikinnya. Karena susah guys. Sejujurnya karena susah. Terus ini juga kita belum tahu bakal mau bikin lagi apa enggak. Kayaknya kita mau bikin yang lain aja, mau bikin yang lebih simple. Gitu loh ceritanya. Ini adalah era yang bagus untuk company-company mengangkat sustainability. Karena bagus buat brandnya dia dan bagus buat dunia itu sendiri gitu. Aqua udah mulai 100% recycle gitu-gitu. Mau gimana pun itu dibilang strategi marketing atau apa, kalau itu beneran dilakukan ya itu udah it's a good thing gitu loh. Itu bagus. Kalau bisa sebesar Coca-Cola juga concern terhadap setiap sampah mereka, atau semua company concern terhadap setiap sampah mereka, menurut gue itu bisa melakukan perubahan yang sangat besar. Kayak misalnya Coca-Cola atau apa gitu perusahaan minuman, misalkan dia naruh tempat sampah di setiap MRT, tempat sampah khusus dia gitu, kayak dari box atau apa. Dengan lo masukin botol nih lo akan apa, atau misalnya lo instastoryin terus muncul apa atau apa, itu menarik banget untuk dilakukan dan orang menurut gue bakal berpartisipasi sih. Sekarang ibaratnya lagi pas banget ya momennya untuk mengeluarkan itu gitu. Kayak kenapa nggak lo lakuin itu buat perusahaan besar menurut gue nggak susah sih. Kayak gue suka ngeliat campaign di luar tuh menarik banget. Misalnya mereka pengen bikin supermarket apa gitu, dia diskon setiap jam berapa, tapi lo tuh harus nge-scan QR code-nya di banner itu, karena pada saat misalnya jam 12 bayangan banner itu ngebikin QR code, jadi lo harus nge-scan pada jam segitu terus lo kesana. Jadi itu sebuah langkah orang-orang supaya pada belanja, ditambah si tokonya juga buat ngabisin stoknya mereka, karena mereka harus restock lagi. Itu kan fun ya, orang kan kayak suka gitu untuk ikutan involve di dalam apa. Menurut gue itu bisa banget dilakukan oleh brand-brand besar, menaikkan engagement mereka juga kok sebagai brand, jadi punya value lebih buat brand itu sendiri, ya gak sih? Jadi selain yang post yang kemarin itu, kamu nemu post apa lagi, Vince? Apaan sih? Yang apa thread di Twitter ya yang ngomongin tentang punya anak itu tidak sustainable. Oh emang ada ya? Aku pernah share ya? Kayaknya kamu pernah share deh.
dia tuh emang suka lupa. Capek, itu sudah gue bikin bridging dia tuh lupa. Anjir nih orang. Tapi kalau dipikir pakai hitung-hitungan sederhana aja, dari kasus COVID kamu udah kelihatan banget sih seberapa enggak eco-friendly-nya being a human, ngerti gak sih? Gimana ya? Beranak gak nih? Beranak gak? Beranak lah, masa enggak? Panik enggak? Itu kan panik enggak cuy. Aduh. Sebenarnya sampah kita aja lebih berguna ya, maksudnya sampah di sana kalau kita mati itu kan jadi sampah ya sebenarnya. Tapi bisa berguna buat tanaman-tanaman. Tujuan manusia dilahirkan sebenarnya apa ya? Tiba-tiba dia langsung. Menurut kamu apa tujuan manusia dilahirkan? Dengan kenyataan bahwa kita tuh adalah makhluk yang berakal dan punya advancement yang apa ya, signifikan gitu kan untuk peradaban dibanding, nggak tahu sih, gue mau bilang dibanding makhluk-makhluk lain, tapi emang iya sih, nggak juga sih. Emang dari siapa, dari jin kita dia lebih nggak, maksudnya kayak binatang-binatang lainnya juga sebenarnya kan berperan di ekosistem masing-masing gitu. Cuma kita ya ada di ekosistem manusia, ada di populasi manusia, jadinya ya kita bisa menikmati fasilitas yang dibuat oleh manusia. Sejujurnya biasa aja sih. Sebenarnya nggak advance banget, tapi kita tuh memang punya kelebihan. Aku ya pernah bilang deh, kelebihan bisa salah, punya kebebasan berpikir. Karena kalau emang Tuhan cuman pengen kita patuh sama dia ngapain bikin kita? Jadi di satu sisi juga dia pengen kita nggak patuh gitu. Berat nih gue di penjara. Gimana coba dielaborasi lagi. Semoga lu sensor ya. Menurut gue kalau misalkan dia menciptakan kita untuk patuh sama dia, ngapain dia menciptakan kita? Dia udah punya malaikat. Malaikat kan makhluk yang selalu patuh dan nurut sama Tuhan ibaratnya. Saya ngapain bikin kita lagi? Menurut gue pribadi, karena ya kita bisa salah, kita bisa berpikir. Jadi ya memang kita diciptakan untuk salah, karena dengan adanya kesalahan ada perubahan, ada pelajaran. Iya, ada kemajuan. Oh ternyata kayak gini, dampaknya seperti ini. Oke, kita harus perbaikin, karena dari suatu kekacauan akan ada perubahan. Mungkin tuh kenapa kita dibilang advance, karena kita bisa melakukan perubahan, kita bisa melakukan progres kali ya. Kita bisa melakukan progres. Gue nggak tahu sih kalau di dunia malaikat, setan gitu ada progres apa enggak, gue nggak tahu. Karena gue ya mungkin ada progres tapi gue nggak bisa lihat. Ya kemarin tuh ada ini loh, aku lihat di TikTok nih, setan itu tuh gue nggak tahu ya, gue nggak ngecek ini sebenarnya, cuma ini menarik aja kayaknya. Kalau berdasarkan Al-Quran ya, makhluk hidup itu diciptakan dua, yang satu manusia yang jahat, sih iblis. Terus setan itu tuh sebenarnya bukan makhluk, jadi setan itu adalah sifat sebenarnya. Kamu kesetanan, berarti iya, sifat menyerupai gitu ya. Bukan. Jadi kalau misalkan selama ini kita setiap salah nyalahin setan, gimana tuh? Padahal tuh ada di dalam diri lo. Iya, padahal itu dalam diri kita sendiri ya. Gitu deh. Ya mungkin itu juga kenapa hewan nggak dibilang advance, karena mereka hanya punya instingnya adalah makan, minum, tidur, punya anak. Jadi kalau kita hidup hanya makan, tidur, dan punya anak, apa bedanya kamu sama kucing gue? Enggak, kucing gue belum melahirkan sih, tapi ini apa bedanya kamu sama hewan-hewan yang lain? Jadi kita sebagai manusia yang gunakanlah akalnya dikit ya. Sedikit juga nggak apa-apa loh sebenarnya. Sedikit cukup. Iya, maksudnya tapi dipakai gitu. Sayang soalnya. Mendingan kasih kucing gue gitu ya. Aduh, nanti gue bisa ngobrol sama kucing. Aku tuh suka gimana ya, suka nggak paham gitu loh logik orang-orang. Ini ada sih yang paling baru nih, yang bener-bener gue geleng-geleng kepala sampai
muter kayak 30 derajat 30 derajat 30 derajat cuman kayak 30 min 30 gitu. Giling. Kenapa? Temen gue dia, aduh gue sampai rasanya tuh gue tadi tuh sampai berpikir ya pas lagi di kamar mandi tuh gue mikir, gue ceritain gak ya ini sebenarnya memalukan banget. Gue sebagai temennya aja tuh merasa malu dia punya pemikiran kayak gitu. Kenapa sih? Jadi tuh dia batuk-batuk awalnya, terus udah gitu dia ternyata pas di antigen dia tuh positif. Cuma dia tuh nggak berani PCR. Awalnya bilangnya dananya kurang, nggak ada dana gitu kan. Terus udah gitu dikorek-korek lagi kan, dia ngobrol sebenarnya PCR-nya tuh bisa di reimburse dari kantor gitu. Gak ada alasan dong buat dia ya kenapa lo tidak melakukan hal itu, kenapa lo nggak mau PCR gitu kan. Kenapa nggak mau PCR? Tapi terus akhirnya dia tetap nggak mau. Dia nanya ke sepupunya, sepupunya ini tenaga kesehatan gitu deh. Sepupunya pun menyarankan dia untuk ya udah isolasi mandiri aja, anggap diri lo tuh yang beneran positif gitu. Ya udah dia isolasi mandiri. Dia jadinya minum obatnya juga kayak tanpa diagnosis yang bener gitu loh. Dia minum obat herbal kayak gitu-gitulah pokoknya. Terus jadi temen aku sakit ini dari sebelum kamu sakit sampai sekarang belum sembuh. Ya ampun. Udah lama banget batuk-batuk gitu. Tapi dia selalu kalau misalkan ditanya bilangnya udah better gitu. Terus udah gitu pas kita tahu bahwa PCR itu sebenarnya bisa di reimburse, pokoknya aku tuh kadang suka nanyain gitu gimana gitu kan. Terus udah gitu dia bilang udah better nih gue batuknya, kayak gue baru berani deh buat PCR. Dia bilang gitu. Gue kayak mesti gimana? Iya kayaknya optimis nih PCR katanya gitu. Gue yang kayak ya ampun, lo pikir PCR tuh kayak tes fisika yang lo harus lulus atau gimana sih? Ya PCR kan tes kesehatan untuk bikin lo tahu keadaan lo gitu loh, semacam kayak psikolog gitu kali ya. Aduh gimana sih mau dibilang kayak gitu, takut itu kali ya. Aduh nggak ngerti deh pokoknya. Terus gue sampai bilang lo tuh gak guna deh, IP 4 lo tuh gak guna. Gue bilang gitu, logika lo tuh gak nyampe, gue bilang gitu. Aduh gue sakit sampai satu sisi gue kayak udah gue gak mau mikirin dia lagi. Tapi gue kayak ya Allah temen gue kenapa gini banget ya. Masalahnya dari sakit apapun itu, ini juga gue belajar ya jadi COVID, itu tuh lo bisa kena orang lain gitu, bukan cuma diri lo doang. Sudah gitu sampai gue tuh bilang gini, tau nggak? Aku sampai bilang kayak gini, lo tuh ya, jadi dia tuh tinggal di kosan. Dia tinggal di kosan tapi dia tuh tipenya yang antisosial gitu. Dia nggak kenal tuh kanan kiri orangnya. Lo tuh nanti kalau misalkan lo ditemuin udah tinggal bau bangke doang gimana? Gue bilang gitu. Lo tuh tetangga kanan kiri aja lo nggak kenal. Sekarang lo nggak mau help yourself gitu dengan sekedar datang ke dokter buat ya cek aja untuk diri lo sendiri. Ya Allah. Dan FYI ini PSA kali ya masuknya. Jadi pas gue positif itu sebenarnya gue juga sempat hubungi sama puskesmas terdekat kecamatan. Menurut gue tuh hal yang bagus, cuman memang kebetulan waktu itu dia telat aja nge-handle gue karena gue udah keburu sembuh. Kalau kasusnya kayak gitu tadi, sebenarnya biasanya puskesmas kecamatan terdekat itu bakal hubungin, atau lo bisa ke puskesmas terdekat wilayah lo untuk bilang lo positif nih, ini hasilnya. Nanti orang-orang yang di sekitar rumah lo itu dapat gratis PCR itu semuanya. Kayak servis gitu ya? Itu servis. Contohnya gue misalkan kena, terus nanti gue ke puskesmas bilang gue positif. By the way, setiap orang tuh simptomsnya tuh berbeda ya, nggak sama gitu. Nggak harus selalu batuk, nggak harus selalu flu. Buktinya gue nggak batuk, nggak flu sama sekali. Terus tapi penciuman hilang kayak gitu. Itu bisa. Ada yang flu batuk, ada yang sampai sesak nafas, parahnya tuh bisa kayak gitu. Nah, ini lo sebenarnya jangan takut, karena gue lebih takutnya adalah kena orang lain daripada takut sama penyakitnya. Nyusahin lo tuh udah goblok nyusahin. Jadi marah-marah. Nah, katanya kalau lo puskesmas, entah lo dapet pemeriksaan gratis atau apa, atau lo juga bisa pakai BPJS. Terus lo bisa
lo bisa konsul sama dokternya, ini gimana, obatnya apa, yang pastinya akan lebih jelas kan penanganannya, obat yang diminum apa segala macem, herbalnya juga jelas. Soalnya waktu itu gue juga dapet info, obat Cina gitu ternyata nggak baik buat jantung, tuh juga ada kayak gitu. Menurut gue mendingan lo ke dokter yang emang ngerti. Iya. Terus udah gitu, kalau lo nggak punya tempat isoman, mereka bisa ngasih tahu di mana, mereka bisa memfasilitasi untuk lo bisa isoman, karena kan lo tinggal sama keluarga lo, tapi di rumah lo nggak kondusif untuk bisa isoman gitu, mereka bisa menyiapkan gitu. So cool gitu guys, jadi don't worry, be happy. Jadi menurut gue nggak usah panik sih. Tapi kalau lo positif tuh, yang pertama adalah lo nggak usah panik, itu bener, jangan panik. Walaupun emang karena pemberitaan sekitar memang bikin lo panik, kayak orang kan pasti kayak itu punya keter hits 2020. Jadi setiap gue ada temen gue yang nanya sakit amal, sakit terhits 2020 gitu. Tahu semuanya udah tanpa gue bilang apa. Sakit terhits 2020. Ya ampun, kok bisa sih? Pasti langsung kayak gitu. Cuman kalau orang nanya kok bisa, gue juga nggak tahu kok bisa ya. Ya udah, bad luck aja. Itu. Dan untungnya keluarga gue nggak ada yang kena, dia juga nggak kena. Emang lagi down aja, gue lagi banyak pikiran. Ya gitu guys, help yourself, use your ability to think, please. Karena itu ngaruh banget ke peradaban ini even ya sebenarnya. Dan itu kalau dapet obat kalau nggak salah gratis deh, soalnya sebenarnya dapet pemerintah tuh ngasih kita dana gitu kalau lo positif, kayak ibaratnya disubsidi gitu. Waktu itu sempat dikorupsi itu. Ya. Terima kasih Pak Jokowi. Gitu. Ke bawah politik. Ya udah gitu aja lah kali ya. Maaf ya marah-marah. Terus kamu matching deh sama piring ini. Piring pizza. Terima kasih Goti. Thank you. Terima kasih. Kalau misalkan kalian mau dipromosikan makanan ya, kirim aja ya. Punya apa nih? Bisa apa, baju, outfit, bisa kita bisa terima. Kita bisa promosikan makanan di kita makanan. Makanan apa lagi? Semangat banget. Tapi tanpa cyanida ya guys. Jangan pakai cyanida dong. Karena berakhir dong artistik. Ya udah deh. Udah nih ya. Bungkus. Asik. Bye-bye.